Semuanya, perkenalkan nama saya Inga Damayanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik yang sangat penting dalam ilmu sosial, yaitu Social Science Research Method in General, atau dalam bahasa Indonesianya, metode penelitian dalam ilmu sosial secara umum. Topik ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan ilmiah di bidang sosial, karena melalui metode penelitian, kita dapat memahami bagaimana manusia dan masyarakat berpikir, berperilaku, serta berinteraksi. Apa itu pengertian metode penelitian dalam ilmu sosial? Secara sederhana, metode penelitian sosial adalah cara ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami fenomena sosial. Fenomena sosial bisa berupa perilaku individu, hubungan antar manusia, lembaga sosial, hingga kebijakan publik. Tujuan utama penelitian sosial adalah menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji secara ilmiah, bukan sekedar opini atau asumsi. Melalui penelitian, para ilmuwan sosial berusaha menemukan pola, makna, dan hubungan sebab akibat di balik peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Ada ciri-ciri utama penelitian sosial, ada 6, yaitu pertama, empiris. Empiris itu berdasarkan observasi dan data nyata, bukan spekulasi. Yang kedua, sistematis, mengikuti langkah-langkah logis dan terencana, dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Yang ketiga, terukur, menggunakan alat atau instrumen tertentu untuk mengumpulkan data. Yang keempat, objektif, hasil penelitian harus dapat diuji oleh orang lain. Yang kelima, bersifat teoritis, yaitu mengaitkan temuan dengan teori yang ada atau membangun teori baru. Yang keenam, replikatif, atau bisa dibilang dapat diulang oleh peneliti lain untuk membuktikan kebenarannya. Tujuan penelitian sosial memiliki 3 tujuan besar. Yang pertama, eksploratif atau eksploratory, yaitu menjelajahi fenomena baru yang belum banyak diteliti. Contohnya bagaimana kebiasaan belajar mahasiswa berubah sejak pandemi. Yang kedua, deskriptif, menggambarkan secara rinci suatu fenomena sosial. Contohnya menggambarkan tingkat pengguna media sosial di kalangan remaja. Yang ketiga, eksplanatif atau explanatory, menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel sosial. Contohnya hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, dan yang kedua, pendekatan kualitatif. Kita ke pendekatan kuantitatif dulu. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan angka dan statistik untuk menganalisis fenomena sosial. Biasanya berfokus pada seberapa banyak, seberapa sering, atau sejauh mana suatu fenomena terjadi. Dan yang kita masuk ke pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna dan pengalaman manusia. Tujuannya bukan mengukur, melainkan memahami konteks sosial secara mendalam. Pendekatan kuantitatif ini mempunyai ciri khas. Yang pertama, data berupa angka, atau bisa misalnya melalui survei atau kuesioner. Yang kedua, menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Yang ketiga, menggunakan sampel besar dan analisis statistik. Yang keempat, hasilnya bersifat generalisasi untuk populasi yang lebih luas. Contohnya, penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas kerja. Metode yang umum digunakan, yang pertama survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga analisis statistik. Terus untuk pendekatan kualitatif mempunyai ciri khas, ada 4, yaitu pertama, data berupa narasi, wawancara, observasi, atau dokumen. Yang kedua, fokus pada proses bukan angka. Yang ketiga, peneliti terlibat langsung dalam situasi sosial. Yang keempat, hasilnya tidak digeneralisasi, tetapi diinterpretasikan secara kontekstual. Contohnya, penelitian tentang bagaimana mahasiswa memaknai belajar di era digital. Metode yang umum digunakan ada 4, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, yang ketiga studi kasus, keempat analisis sisi atau fenomenologi.
Di sini terdapat langkah-langkah umum dalam penelitian sosial. Yang pertama, kita ke identifikasi masalah, yaitu menentukan topik atau fenomena sosial yang menarik dan relevan untuk diteliti. Terus masuk ke kajian, teori, atau literatur review, meninjau teori dan penelitian sebelumnya untuk menemukan kesenjangan dan membangun dasar konseptual. Terus selanjutnya masuk ke perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, eh, itu bisa dibilang hipotesis atau dugaan sementara. Dalam pendekatan kualitatif, itu masuknya ke pertanyaan penelitian terbuka. Selanjutnya, pemilihan metode penelitian. Menentukan apakah menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Selanjutnya, pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, dokumentasi, atau eksperimen sosial. Selanjutnya masuk ke analisis data. Kalau berdasarkan kuantitatif, menggunakan statistik seperti SPSS, Excel, dan sebagainya. Kalau kualitatif, menggunakan teknik coding dan interpretasi tema. Dan yang terakhir masuk ke kesimpulan dan pelaporan. Menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan menyusunnya dalam laporan ilmiah yang sistematis dan etis. Ada etika dalam penelitian sosial. Karena melibatkan manusia, penelitian sosial wajib memperhatikan etika penelitian seperti pertama menjaga kerahasiaan partisipan, yang kedua meminta persetujuan sukarela, yang ketiga tidak memanipulasi data, yang keempat menghindari kerugian psikologis bagi responden. Peneliti harus berperan sebagai pengamat yang sensitif dan bertanggung jawab secara moral. Ada peran teori penelitian. Teori berfungsi sebagai panduan konseptual untuk memahami fenomena sosial. Dalam penelitian ada dua, yaitu teori pertama membantu teori pertama membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Dan yang kedua, teori juga membantu dalam menyusun hipotesis dan menganalisis hasil. Contohnya, jika teori connectivism mengatakan bahwa belajar terjadi melalui jaringan digital, maka peneliti bisa meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Terdapat juga jenis data dalam penelitian sosial. Ada 4. Yang pertama, data primer, yaitu dikumpulkan langsung dari lapangan seperti wawancara atau survei. Yang kedua, data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti dokumen, laporan, atau arsip. Yang ketiga, data kualitatif, yaitu berupa kata-kata, perilaku, atau narasi. Dan yang terakhir, yang keempat, data kuantitatif berupa angka, tabel, ataupun statistik. Di sini ada pentingnya metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial memberikan alat ilmiah untuk memahami masyarakat secara objektif. Dengan metode yang benar, peneliti dapat membedakan fakta dari opini. Yang kedua, menemukan pola sosial tersembunyi. Yang ketiga, memberikan dasar kebijakan publik yang berbasis data. Dan yang keempat, memperkaya teori ilmu sosial. Kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan di sini secara umum, social science research methods adalah kerangka ilmiah untuk mempelajari manusia dan masyarakat secara sistematis. Metode ini tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Ilmu sosial menggabungkan pendekatan kuantitatif yang rasional dan kualitatif yang interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang perilaku sosial manusia. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa social science adalah perpaduan antara seni dan ilmu untuk memahami manusia secara ilmiah, bermakna dan etis. Melalui metode ini, kita tidak hanya menjawab pertanyaan tentang masyarakat, tetapi juga belajar bagaimana membangun dunia sosial yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan riset proposal saya yang berjudul Makna Belajar bagi Gen Z di Era Digital. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana teknologi digital telah mengubah cara generasi muda, khususnya Gen Z, dalam memahami dan menjalani proses belajar. Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di abad ke-21 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dulu belajar identik dengan suasana kelas, buku teks, dan interaksi langsung dengan guru.
Namun sekarang belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui internet, media sosial, dan platform digital seperti YouTube, Google Classroom, atau bahkan TikTok edukasi. Gen Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010, adalah generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi ini. Mereka dikenal sebagai digital native, generasi yang sangat akrab dengan perangkat digital dan tidak bisa lepas dari koneksi internet. Karakteristik generasi ini sangat unik. Mereka terbiasa multitasking, cepat beradaptasi terhadap hal baru, dan lebih menyukai konten visual seperti interaktif. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan seperti penurunan konsentrasi, ketergantungan pada gadget, dan kecenderungan belajar instan. Fenomena inilah yang menimbulkan pertanyaan penting, apakah Gen Z masih memaknai belajar sebagai proses mendalam untuk memahami sesuatu, ataukah belajar hanya menjadi aktivitas cepat untuk mengumpulkan informasi dari internet? Pertanyaan ini menjadi dasar bagi penelitian saya. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana Gen Z memaknai kegiatan belajar di era digital. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi cara mereka memahami proses belajar. Yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar digital membentuk sikap dan motivasi belajar mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna belajar bagi bagi Gen Z, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap belajar, dan menganalisis bagaimana teknologi digital mengubah motivasi serta sikap belajar generasi ini. Manfaat penelitiannya secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang gaya belajar di era digital, khususnya bagi generasi muda. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi referensi bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Dan secara sosial itu, penelitian ini membantu masyarakat memahami bagaimana teknologi telah membentuk cara generasi sekarang belajar dan berpikir. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori utama. Yang pertama, menurut Hilgard tahun 1981, belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Namun di era digital, teori ini berkembang. George Simmons tahun 2005 memperkenalkan teori connectivism yang menjelaskan bahwa belajar bukan hanya proses internal, tapi juga hasil dari koneksi antara individu dan jaringan digital. Dengan kata lain, kemampuan seseorang dalam belajar sekarang sangat bergantung pada kemampuannya menavigasi dan mengelola informasi di dunia maya. Selanjutnya, menurut Tapsco tahun 2009, Gen Z disebut sebagai Net Generation, atau generasi yang lahir dan tumbuh dalam dunia digital. Menurut Pransky tahun 2001 menyebutkan mereka sebagai digital native karena sejak kecil sudah terbiasa dengan teknologi, berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus beradaptasi terlebih dahulu. Namun, para ahli juga mencatat bahwa kemajuan teknologi ini membawa dampak negatif seperti distraksi, overload informasi, dan menurunnya minat membaca panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana generasi ini menafsirkan makna belajar di tengah segala kemudahan dan tantangan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagaimana dijelaskan oleh Creswell tahun 2013. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif individu, yaitu bagaimana seseorang merasakan, menilai, dan memberi makna pada pengalaman belajar mereka di dunia digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuannya adalah untuk memahami makna belajar berdasarkan pengalaman pribadi Gen Z, bukan sekedar mengukur perilaku mereka secara statistik.
Subjek penelitiannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 23 tahun yang aktif menggunakan media digital seperti YouTube, Google Classroom, atau TikTok edukasi untuk belajar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ada purposive sampling dengan jumlah partisipan sebanyak 5 orang. Nah, teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara mendalam, yang kedua observasi non-partisipatif, dan yang ketiga dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan langkah-langkah fenomenologis menurut Mostakas tahun 1994, yaitu EPOC atau menanggalkan prasangka peneliti, yang kedua reduksi data, yang ketiga kategorisasi tema, yang keempat deskripsi tekstural dan struktural, dan yang terakhir sintesis makna. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, member check, dan diskusi sejawat agar hasil interpretasi lebih valid dan objektif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap 5 partisipan muncul 4 tema utama mengenai makna belajar bagi Gen Z. Yang pertama, belajar sebagai eksplorasi diri. Bagi mereka tuh belajar bukan hanya kewajiban akademik, tapi cara untuk mengenali potensi dan minat diri. Mereka sering belajar hal-hal di luar uh, sekolah atau kampus melalui video atau konten digital sesuai minat masing-masing. Yang kedua, belajar sebagai aktivitas fleksibel. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya sambil minum kopi di kafe atau di rumah, bahkan di transportasi umum. Fleksibilitas ini membuat mereka lebih nyaman dan menentukan waktu belajar mereka. Yang ketiga, belajar yang menyenangkan. Teknologi membuat belajar terasa ringan. Mereka menikmati video edukatif, podcast, atau diskusi online yang membuat proses belajar seperti hiburan. Yang keempat, distraksi dan tantangan konsentrasi. Media sosial sering menjadi sumber gangguan terbesar. Misalnya saat mencari materi kuliah, mereka tergoda membuka aplikasi lain yang akhirnya mengurangi fokus belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gen Z memaknai belajar sebagai proses personal, fleksibel, dan kontekstual. Mereka tidak hanya belajar untuk nilai atau ujian, tetapi untuk pengembangan diri. Temuan ini sejalan dengan teori connectivism yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui koneksi antar sumber digital. Namun, ada muncul pula tantangan baru, yaitu distraksi, rendahnya konsentrasi, dan ketergantungan media sosial. Artinya, pembelajaran digital memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan disiplin, antara fleksibilitas dan fokus. Bagi pendidik, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan menarik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Gen Z, belajar adalah bagian dari eksplorasi diri, bukan hanya kewajiban akademik. Teknologi menjadi alat utama yang membantu mereka mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Namun di sisi lain, media sosial dan distraksi digital bisa menurunkan fokus dan efektivitas belajar. Demikian presentasi saya mengenai makna belajar bagi Gen Z di era digital. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran baru tentang bagaimana teknologi membentuk cara generasi muda belajar dan berkembang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.